Selamat pagi adik-adik. Semua. Apa kabarnya? Pada baik kan? Semoga aja pada sehat ya kak. Amin kak. Nah hari ini jumpa lagi nih Baktian Online tanggal Tanggal 21 Juni 2020 hari Minggu. Adik-adik pada kangen gak sama suasana gereja? Udah 3 bulan nih kita gak ke gereja ya. bener kak. Gak kerasanya udah 3 bulan. Kalian pasti kangen kan balik lagi ke gereja? Pasti kangen sama teman-temannya, kangen suasana gereja, ya kan? Nah sekarang adik-adik, yuk kita mulai kebaktiannya. Kita mau nyanyi satu lagu ya kak? Ya, kita mau nyanyi satu lagu untuk menyapa Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak lagu apa kak? Kayaknya pagi-pagi gini enaknya lagu Selamat Pagi Tuhan ya kak? Ya, boleh. Selamat Yuk. pagi Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Yuk kita bersatu dalam doa dipimpin sama kami Lisa. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Sekarang sikap berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Pada saat ini kami ingin memulai kebaktian kami ya Tuhan. Kiranya Kau urapi kami ya Tuhan, agar kebaktian ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan ya Tuhan, semoga Kau bisa berkati negeri ini ya Tuhan, agar semua virus yang ada di dunia ini bisa lenyap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita juga mau ngangkat satu pujian lagi tentang kasih Tuhan Yesus. Benar nih, kasih Tuhan Yesus tuh baik banget ya Kak. Baik banget. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Manis dan indah. Yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana nih kabarnya? Udah siap dengerin firman Tuhan belum? Coba Kak Albert tanya lagi ya. Udah siap dengerin firman Tuhan belum? Wah, kayaknya adik-adik udah siap. Sekarang Kak Albert tanya, adik-adik udah pegang Alkitab belum? Masa? Oke, kalau adik-adik udah siap, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8
ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Udah ketemu semuanya? Oke, kalau udah ketemu, kita biarin Alkitab kita terbuka, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini kami boleh berhimpun untuk mendengarkan sabda Tuhan, meskipun pada saat ini kami hanya berada di rumah. Tetapi ya Tuhan, meskipun kami di rumah, semangat kami untuk mau terus belajar dari firman Tuhan tidak pernah pudar. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus sehingga memampukan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan juga ingin menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang Kak Albert bakal bacain buat kita semua ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Di bawah judul perikop, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia dan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya
ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah adik-adik yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup hari lepas hari. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang suka berbagi? Coba kakak mau tanya. Kok nggak ada suaranya sih? Adik-adik pernah berbagi nggak sih? Ada yang jawab pernah. Ada yang jawab pernah kak, tapi sama orang yang baik aja. Sama orang yang gak baik sama aku mah gak mau. Oh, tentu kakak yakin adik-adik di sini pernah berbagi, entah itu uang, entah itu makanan, dan yang lain-lain. Tapi sebelum masuk perenungan firman kita saat ini, yuk kita tonton dulu video berikut ini.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, gimana adik-adik? Udah lihat kan videonya? Keren gak? Betul banget, keren ya. Coba, apa aja tadi yang udah adik-adik dapat? Saling menolong, peduli, mau memberi. Ya, betul adik-adik. Nah, lewat video tadi kita diajarkan untuk mau saling berbagi.
saling menolong, saling peduli. Sama seperti perenungan kita pada saat ini dan pembacaan Alkitab yang sudah tadi kita baca. Adik-adik, Rasul Paulus waktu itu pernah bekerja dan hidup bersama-sama jemaat di Korintus. Jadi Paulus ya mengenal lah bagaimana kondisi jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di luar Korintus dan ia mengirimkan surat untuk jemaat di Korintus. Surat untuk apa ya? Surat untuk mengajak serta mendorong jemaat di Korintus untuk mau menyumbangkan uang mereka untuk menolong jemaat-jemaat yang lain, secara khusus jemaat di Yerusalem. Paulus berinisiatif adik-adik untuk membentuk satu buah pelayanan, yaitu mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dan pada saat itu adik-adik, Paulus ingin memberikan persembahan itu untuk jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem sedang berada di dalam kondisi yang begitu sulit, secara perekonomian juga kurang, dan mereka pun gak bisa melanjutkan pelayanan mereka karena mereka butuh bantuan. Nah, melalui suratnya ini Rasul Paulus ingin mengingatkan dan mendorong jemaat di Korintus untuk mau berbagi kepada jemaat yang lain yang membutuhkan. Tapi adik-adik, ada yang menarik dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Paulus menggunakan contoh, yaitu jemaat Makedonia. Jika adik-adik baca di ayat yang pertama, Paulus memberikan contoh jemaat di Makedonia. Contoh apa, Kak? Nih, Kakak kasih tahu. Jadi adik-adik, jemaat di Makedonia itu pada saat itu sedang mengalami suatu masa yang sulit. Mereka mengalami penderitaan. Tetapi meskipun mereka mengalami masa yang sulit dan juga pada saat itu mereka sedang menderita, mereka tidak melupakan untuk mau berbagi. Mereka masih ingat bahwa meskipun kita punya sedikit, tapi kita harus berbagi. Nah, inilah yang mau diingatkan. Nih, jemaat di Korintus, jemaat yang di Makedonia aja waktu itu sedang di dalam masa yang sulit, tetapi di tengah-tengah kesulitan mereka, mereka masih mau berbagi kepada jemaat yang lain. Nah, adik-adik, jemaat di Korintus ini jemaat yang bisa dibilang cukup kaya karena tempatnya strategis, tempat perdagangan. Di situ mereka ada jual beli, sehingga Paulus pun tidak ragu untuk mengajak dan mendorong jemaat di Korintus untuk mau berbagi. Nah, adik-adik, pada realitanya orang-orang di Korintus malah sibuk. Mereka sibuk dengan masalah-masalah seperti mempersoalkan tentang makanan harus seperti apa, sembahyang, penutup kepala perempuan, dan lain-lain. Mereka sibuk ngurusin hal-hal seperti itu, tapi mereka lupa untuk berbagi dengan yang lain. Padahal secara perekonomian mereka mampu. Nah, kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga, kita bisa belajar dari Makedonia bagaimana Paulus mengatakan, meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi adik-adik, meskipun jemaat di Makedonia adalah jemaat yang bisa dibilang kurang mampu dan sedang berada dalam masa yang sulit, tapi mereka mau berbagi. Mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang menarik adik-adik. Meskipun mereka dalam keadaan sulit, mereka mau berbagi. Dan saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Dan di ayat yang keempat pun dikatakan, mereka berbagi dengan kerelaan sendiri. Jadi adik-adik, yang pertama kita diajarkan untuk mau berbagi dalam situasi seperti apapun. Dan yang kedua, kita mau berbagi menurut kerelaan hati kita. Kita mau berbagi dengan ketulusan dari dalam hati kita, bukan karena paksaan. Kasih dong, kamu gak kasihan lihat teman kamu.
Tapi mari adik-adik, jangan dulu disuruh-suruh, jangan dulu dipaksa-paksa baru mau ngasih. Tapi biarlah kita mau memberikan dengan kerelaan hati. Dan yang lebih menariknya lagi adik-adik, di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa uang yang dikumpulkan oleh jemaat di Makedonia itu melebihi dari apa yang diharapkan. Bayangkan adik-adik, udah mau berbagi menurut kerelaannya sendiri, terus memberikan lebih dari apa yang mereka miliki. Luar biasa gak adik-adik? Jemaat di Makedonia menjadi contoh untuk jemaat di Korintus dalam hal berbagi. Gimana, keren gak jemaat di Makedonia? Keren kan? Nah, untuk semakin memberikan penegasan, untuk semakin mengingatkan, Paulus juga mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Paulus tidak memerintahkan, tapi mendorong dan mengajak. Yuk kita berbagi, karena kami tahu, karena Paulus tahu jemaat di Korintus itu bukan jemaat yang berkekurangan. Mereka mampu untuk berbagi. Dan di ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, apa yang kita miliki sekarang ini semuanya fana, sifatnya sementara, gak ada yang kekal. Tuhan Yesus aja mau memberikan nyawanya buat kita. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita juga harus mau berbagi dong. Jangan sampai kita ngumpulin buat diri sendiri aja, tapi kita enggak ingat buat berbagi. Nah, dari sini kita belajar adik-adik bagaimana Rasul Paulus mengingatkan ke jemaat di Korintus untuk berbagi, memberikan persembahan sebagai sebuah bentuk pelayanan kasih untuk menolong orang-orang yang perlu dibantu. Mungkin adik-adik sekarang masih sekolah, entah itu di bangku SD kelas 5 dan 6 atau di bangku SMP kelas 1 dan 2. Adik-adik tentu masih belum bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Tetapi saat ini kita diingatkan untuk mau peduli, untuk mau berbagi. Berbagi seperti apa? Seperti jemaat di Makedonia yang mau berbagi dengan kerelaan hati mereka sendiri dan memberikan melebihi dari apa yang diharapkan. Adik-adik, kakak yakin adik-adik saat ini masih diberikan uang jajan sama orang tua. Itu gak salah. Tapi dari uang jajan itu, mari adik-adik kita sisihkan sebagian, lalu kita masukkan dan berikan persembahan ke gereja. Persembahan adik-adik itu mungkin terlihat kecil, terlihat sedikit, tetapi ketika dikumpulkan secara bersama-sama, itu akan menjadi besar. Itu akan menjadi berkat buat orang-orang yang memerlukan. Dan nanti gereja akan menyalurkannya ke panti asuhan, ke panti jompo, ke lembaga-lembaga pemasyarakatan, atau kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Berapapun yang adik-adik berikan, itu sangat berharga. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Keseimbangan di sini adik-adik jangan diartikan, oke, aku makan sehari 3 kali, berarti orang lain juga harus makan 3 kali. Bukan seperti itu. Tetapi supaya ada keseimbangan, misalnya adik-adik makan sehari 3 kali, terus adik-adik lihat orang yang sedang ngumpulin sampah, terus adik-adik kasih. Itu adalah bentuk keseimbangan. Keseimbangan dalam arti aku makan, orang lain juga makan, meskipun dalam jumlah yang berbeda. Dari sini kita diingatkan untuk mau berbagi dan peduli. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Nah, adik-adik, kakak juga pengen mengacu lagi nih sama video yang tadi.
Kalau kita lihat dan perhatikan, adik-adik bisa lihat. Awalnya dia kesiram air, terus dia geserin pot. Terus dia bantu ibu-ibu yang angkat dagangannya, berat. Terus dia mau berbagi makanan sama binatang. Terus dia juga mau memberikan uang kepada pengemis yang pada saat itu membutuhkan untuk biaya sekolah anaknya. Dan kemudian ia juga memberikan pisang kepada lansia di dekat rumahnya. Dan yang terakhir, dia mau ngasih tempat duduk. Waktu di bis, dia mau ngasih tempat duduk ke penumpang yang lain. Jadi di sini kakak mau mengajak bahwa persembahan gak mesti dalam bentuk uang, gak mesti dalam bentuk barang. Tenaga adik-adik aja itu bisa menjadi persembahan, bisa menjadi bentuk pelayanan kasih. Sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang suka bawa bekal ke sekolahnya? Kamu? Oke. Kamu juga? Ya, sebagian besar kita pasti membawa bekal ya ke sekolah adik-adik. Lalu pertanyaan Kak Albert, apakah adik-adik pernah melihat temen yang gak bawa bekal? Pasti pernah kan? Terus adik-adik pernah gak nawarin, kamu mau gak makanan dari aku? Nih, kita makan bareng-bareng yuk. Pernah gak? Kakak yakin pasti pernah lah. Nah, buat adik-adik yang belum, mari kita mulai sadar, kita mulai peka. Kita mau memberi menurut kerelaan diri kita sendiri, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena dipaksa. Lu pelit banget sih, kamu pelit banget sih, kasih dong sedikit. Tapi mari adik-adik, kita kembali ke diri kita sendiri untuk mau berbagi buat orang lain. Karena apapun yang adik-adik berikan itu sangat berharga buat orang-orang yang menerima setiap pertolongan adik-adik. Kalbet mau kasih contoh. Waktu itu Kalbet lihat ada nenek-nenek. Waduh, nenek-neneknya mau nyebrang. Terus Kalbet deketin. Kalbet tanya, Nek, nenek mau nyebrang? Iya. Bantuin ya dek. Sama Kalbet dibantu. Yuk Nek, kita nyebrang. Dari situ adik-adik, hal sederhana bisa menjadi satu bentuk pelayanan kasih. Jadi jangan ngebayangin, wah, jadi persembahan sebagai pelayanan kasih harus ngasih uang, harus ngasih makanan, harus ada bentuknya. Dari hal sederhana pun kita bisa berbagi. Seperti yang Kak Albert contohkan, bantuin nenek-nenek nyebrang aja. Itu bisa menjadi bentuk pelayanan kasih. Kalau kita lihat lagi ke video tadi, adik-adik lihat hasilnya kan? Tumbuhannya jadi hidup lagi, jadi subur. Terus binatangnya, anjingnya tadi jadi ngikutin ke pemuda yang tadi ngasih makanan. Terus pengemis, waktu dia mengemis, dia lihat, loh kok gak ada anak-anaknya, kok gak ada anaknya. Terus dia lihat, ternyata udah berseragam, bisa belajar. Pedagang yang biasanya dia bantu kemudian memberikan lebih kepada pembeli. Dan nenek-nenek yang suka dikasih pisang sama pemuda ini kemudian memberikan pelukan sebagai ungkapan terima kasih. Nah adik-adik, sekarang Kak Albert mau tanya, apakah adik-adik udah siap untuk berbagi? Apakah adik-adik udah siap untuk menjadi persembahan sebagai bentuk pelayanan kasih bagi orang lain? Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Mari adik-adik, kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika firman-Mu boleh Kau taburkan di dalam hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh mengingatkan dan meneguhkan hidup kami. Di mana pada saat ini kami diingatkan untuk mau berbagi. Untuk belajar menjadi persembahan yang hidup sebagai bentuk pelayanan kasih bagi orang lain. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mau memberi dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh terus belajar dari firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati gereja Kristen Pasundan maupun gereja-gereja yang lainnya di dalam pelayanannya untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah kiranya Tuhan memelihara hidup kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari ancaman virus corona, dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami juga ya Tuhan ingin berdoa untuk guru-guru di sekolah kami yang terus mengajar kami. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga mereka juga boleh terus mengajarkan kami, meskipun kami harus belajar dari rumah. Dan biarlah kiranya juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang terus setia melayani kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan kesehatan, Tuhan pelihara hidup mereka, sehingga kami boleh terus belajar dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami boleh saling berpegang erat satu dengan yang lain. Kami mau peduli dan kami juga merindukan untuk bisa bertemu dengan saudara, orang-orang terkasih, kerabat, dan teman-teman kami. Biarlah ya Tuhan bangsa ini dan juga seluruh dunia ini boleh kembali pulih. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tiada mampu. Inilah ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami haturkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi udah dengar kan firman dari Abang Albert? Nah, sekarang kakak mau ngasih ayat hafalan nih. Buka Alkitabnya dari 2 Korintus 8 ayat 13 ya. Udah dibuka belum? Kalau udah dibuka, kita mau baca bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk membaca kembali dan menghafalkannya ya. Ya, nanti kakak tes kalau udah ke gereja lagi ya kak ya. Bener nih kak. Nah, kita tuh punya aktivitas loh. Lihat ya aktivitasnya yang kayak gini nih. Nih, lihat di samping nih. Nanti aktivitasnya kerjain dan kasih ke orang tua kalian ya. Terus sekarang kita mau apa kak? Kita mau persembahan nih, adik-adik di rumah. Jangan lupa ya siapin persembahannya. Nanti kalau kalian udah ke gereja lagi,
kalian bisa kumpulkan ke guru sekolah kalian masing-masing. Oke, yuk sambil memberi persembahan kita nyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kan kita udah ngasih persembahan, terus sekarang kita berdoa persembahan yuk. Sikap berdoanya gimana? Dipimpin sama kakak ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami baru saja menyisihkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan bisa berguna bagi kerajaan-Mu dimanapun itu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberinya, semoga Engkau selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Gak kerasa ya udah hampir sejam kayaknya. Iya, udah kita tuh udah di akhir kebaktian. Kalian pasti pada seneng ya. Tahu nih kakak mah. Sekarang kita mau ngangkat satu pujian lagi. Lagu apa Kita Kak? menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.